myself. What a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan, tapi kayaknya bukan ngelanjutin deh. Mungkin meneruskan. Salah satu film yang lumayan jadi perbincangan di dunia perhororan. Film ini adalah Insidious Chapter 3. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tuntas Chapter 1, Chapter 2, dan The Red Door. Mungkin ada yang bingung kok dua film Insidious lainnya belum dibahas. Kan masih ada Chapter 3 sama The Last Key. Nah, jadi cerita chapter 3 ini terjadi sebelum kasus di keluarga Lambert, yaitu Josh, Renai, dan Dalton. Bisa dibilang timeline film ini prequel, alias terjadi sebelum film Insidious 1 dan chapter 2. Pada chapter 3 ini kita diperlihatkan asal mula Alice Rainer, atau paranormal yang membantu keluarga Lambert di film 1 dan kedua. Bagaimana dia akhirnya kembali mau menggunakan kemampuannya untuk berhubungan dengan arwah, setelah sebelumnya sempat vakum dari dunia perdukunan. Jadi di chapter 3 akan lebih fokus ke kasus yang lain, dari keluarga Quinn Brenner dan ibunya. Tapi tetap nyambung karena menunjukkan perjalanan Alice, Specs, dan Tucker, yang nantinya berperan penting di film pertama dan kedua. Sudah paham kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi karena dari tadi udah kelamaan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Quinn Brenner yang datang ke rumah seorang cenayang terkenal bernama Alice Rainer. Quinn meminta bantuan Alice agar bisa berkomunikasi dengan ibunya yang sudah meninggal. Awalnya Alice menolak karena dia sebenarnya sudah berhenti menggunakan kemampuannya. Tapi melihat Quinn yang begitu berharap, Alice akhirnya luluh dan setuju untuk mencoba. Quinn pun bercerita kalau sebelumnya dia sempat merasa berkomunikasi dengan arwah ibunya dari alam lain. Tapi anehnya ada sosok lain yang juga terasa dekat dengannya. Hanya saja sosok itu tidak pernah merespon. Karena itulah Quinn meminta bantuan Alice. Dia yakin kalau sosok yang dirasakannya tadi adalah arwah ibunya. Mendengar cerita Quinn, Alice akhirnya mencoba berkomunikasi dengan ibunya yang bernama Lilith Brenner, atau biasa dipanggil dengan sebutan Lily. Tapi bukannya merasakan kehadiran sang ibu, Alice justru merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan jahat. Merasa ada bahaya besar, Alice langsung menghentikan proses tersebut. Alice pun berkata pada Quinn kalau dia tidak bisa membantunya. Lalu dia memperingatkan agar Quinn jangan lagi mencoba berkomunikasi dengan arwah ibunya. Kalau tetap dipaksakan, itu hanya akan membahayakan nyawanya sendiri. Setelah mendapat penjelasan dari Alice, Quinn pun pulang ke rumah. Di sana dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Sean Brenner dan adik laki-lakinya bernama Alex Brenner. Beberapa hari kemudian, Quinn mengikuti audisi drama karena ingin masuk ke sekolah seni. Saat sedang berlatih sendirian, dia tiba-tiba melihat sosok misterius yang melambaikan tangan kepadanya. Tapi begitu diperhatikan lebih dekat, sosok itu langsung menghilang begitu saja. Thank you. I'm so excited. I won't ever forget. You will go to the end and you will find me waiting. Sayangnya audisi yang dia ikuti tidak berjalan mulus, dan Quinn pun pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Saat Quinn hendak menyeberang jalan, tiba-tiba dia kembali melihat sosok misterius yang sebelumnya sempat melambaikan tangan kepadanya. Karena bingung, tanpa sadar Quinn sudah berada di tengah jalan, dan seketika sebuah mobil melaju dengan kencang, menabraknya hingga dia terpental dan tidak sadarkan diri. Quinn pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Para dokter menyatakan kakinya patah, sehingga dia harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu. Tiga minggu setelah kejadian tersebut, Quinn akhirnya diizinkan pulang. Saat menunggu ayahnya mengambil kunci rumah, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita itu berkata kalau Quinn sedang diikuti oleh sesosok makhluk yang disebut dengan The Man Who Can Breathe, atau pria yang tidak bisa bernafas. Sosok jahat yang katanya mendiami kamar Quinn setiap kali dia tidak ada di rumah. Perkataan itu membuat Quinn kebingungan, tapi dia tetap bergegas masuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Quinn disambut hangat oleh teman-temannya.
Welcome home. Yay. Minds and her legs healed. We got him. Anything you need. It's Ernesto. I mean it. Tapi malam harinya, gangguan mulai datang. Sosok yang disebut dengan The Man Who Can Breathe muncul dan mulai mengganggu Queen. Awalnya Queen mengira hantu itu adalah arwah ibunya yang mencoba mendekat. You need me? I thought I heard the... No, I'm fine. Namun keesokan paginya, dia menceritakan pada ayahnya bahwa beberapa minggu lalu dia sempat menemui seorang cenayang atau dukun untuk berkomunikasi dengan ibunya. Queen bersikeras kalau ibunya memang berusaha menghubunginya. Padahal sebenarnya, sosok yang berkomunikasi dengan Queen sama sekali bukanlah arwah ibunya, melainkan sosok jahat yang disebut dengan pria yang tidak bisa bernafas. Mendengar cerita Queen, ayahnya justru menanggapinya sebagai omong kosong belaka. Sementara itu di tempat lain, Alice yang sedang beristirahat tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan buruk tentang Queen. Meski sudah pensiun dari dunia perdukunan, Alice merasa harus mencoba menolong gadis tersebut. Dia pun berusaha berkomunikasi dengan arwah ibu Queen, yaitu Lily. Namun yang datang bukanlah Lily, melainkan sosok menyeramkan tersebut. Alice mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok itu. Tapi bukannya mendapat jawaban, dia justru mendapat serangan. She thinks you are. Show yourself. Serangan itu membuat Alice ketakutan dan semakin merasa tidak sanggup untuk membantu Queen. Di rumah, Queen sendiri mulai mengalami kejadian yang lebih parah. Saat sedang video call dengan temannya, tiba-tiba sosok jahat itu menyerangnya hingga membuat Queen terpental dan jatuh ke lantai. How's it going with your dad? He's taking all this into his boss about it right now. Standing right next to you. Maggie? Setelah kejadian menyeramkan itu, Queen akhirnya sadar bahwa roh yang mencoba berkomunikasi dengannya selama ini bukanlah arwah ibunya, melainkan sosok hantu jahat yang sangat kejam. Dia pun mengakui pada ayahnya bahwa apa yang dia yakini selama ini ternyata salah. But it's not. Something else. I saw him. You're gonna be okay now. Namun malam harinya, saat sedang beristirahat, Queen kembali mendapat gangguan. Tubuhnya seperti dikendalikan, dibawa paksa oleh makhluk itu menuju ke lantai 5 apartemen. Sesampainya di sana, hantu tersebut muncul dan mendorong Queen masuk ke kamar nomor 514. Queen yang ketakutan berteriak sekuat tenaga, memanggil-manggil ayahnya sambil memohon pertolongan. Di dalam kamar 514, Queen tiba-tiba melihat sosok wanita menyeramkan yang tidak memiliki pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahkan wajah. Yang membuatnya semakin ngeri, sosok itu justru terlihat mirip dengan dirinya sendiri, hanya saja dalam wujud yang cacat dan mengerikan. Sosok tersebut perlahan mendekat, membuat Queen semakin panik dan terus berteriak memanggil ayahnya. Untung aja Sean segera datang dan berhasil menarik Queen keluar dari kamar itu. Setelah kejadian itu, Sean akhirnya mulai percaya dengan semua yang selama ini dikatakan oleh Queen. Keesokan harinya, dia pun mendatangi rumah Alice untuk meminta bantuan, berharap Alice mau menolong mereka menghadapi teror mengerikan ini. Mendengar permintaan Sean, Alice menjawab bahwa dirinya sebenarnya sudah pensiun sebagai seorang dukun. Dia lalu bercerita dulu pernah mencoba memanggil arwah suaminya, tapi yang datang justru roh jahat yang berusaha membunuhnya. Sejak saat itu, Alice memutuskan untuk berhenti menggunakan kemampuannya, dengan harapan roh jahat itu tidak akan mengganggunya lagi. Meski begitu, Sean tetap memohon agar Alice mau menemui Queen, setidaknya hanya untuk berbicara dengannya. Akhirnya Alice pun luluh dan setuju ikut Sean untuk bertemu langsung dengan putrinya di rumah. Sesampainya di rumah, Alice mencoba membantu Queen sekali lagi.
Dia pun masuk ke dunia arwah untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok jahat yang selama ini mengganggu gadis tersebut. Are you there? Namun di sana Alice justru berhadapan dengan hantu wanita bergaun pengantin hitam. Get away from me! Get away! Dia adalah Bride in Black, roh jahat yang memang menjadi musuh utama Alice sejak lama. Dan setan itu berperan besar di film Insidious Chapter 2. Sosok itu pun langsung mencekik Alice, dan barulah jelas kalau dialah roh yang sama yang sejak dulu ingin membunuhnya. Pengalaman mengerikan itu membuat Alice ketakutan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan bantuannya pada Quinn. Dia kemudian menemui sahabat lamanya, yaitu Carl, dan bercerita bahwa hantu pengantin hitam itu kembali mencoba ingin menghabisinya. Alice pun semakin mantap dengan keputusannya untuk pensiun dari dunia paranormal, meski dalam hati dia merasa kehilangan jati dirinya. Di sini Alice merasa bimbang. Di satu sisi dia tahu bakat yang dimilikinya akan sia-sia jika tidak digunakan. Tapi di sisi lain selama dia tetap menjadi paranormal, roh jahat itu akan terus memburunya dan mencoba membunuhnya lagi. Mendengar cerita Alice, Carl pun berusaha menenangkannya. Dia mengatakan bahwa orang hidup selalu lebih kuat daripada orang mati. Carl meyakinkan Alice untuk kembali menggunakan kemampuannya, karena banyak orang yang membutuhkan bantuannya menghadapi dunia supranatural. Perkataan itu pun membuat Alice sempat tersentuh. Dia pun bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Hingga akhirnya Alice memutuskan untuk membantu Quinn, meski apapun resiko yang harus dia hadapi nanti. Menurutnya setiap orang memang akan mati pada waktunya. Tapi selama masih hidup, dia ingin terus menggunakan kemampuannya untuk menolong orang lain. They look like fools. Do something. Setelah Alice menolak membantu Quinn, Sean dan Alex sempat mencari pertolongan yang lain. Mereka akhirnya bertemu dengan dua pria eksentrik yang bernama Specs dan Tucker, yang dikenal sebagai pemburu hantu sekaligus peneliti aktivitas paranormal. Specs dan Tucker pun datang ke rumah untuk melihat kondisi Quinn. Dengan peralatan mereka yang unik, mereka memasang kamera kecil di kepala dan dadanya Quinn, serta menambahkan perekam suara demi mendeteksi aktivitas makhluk goib yang sedang mengincarnya. Malam itu saat Quinn beristirahat di kamarnya, Specs dan Tucker berjaga dengan serius, bersiap mengamati kemungkinan apapun yang bakal terjadi. Beberapa saat kemudian alat pengawas menunjukkan hal yang mustahil, di mana Quinn terlihat berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Padahal dengan kondisi kakinya yang patah, hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Mereka pun buru-buru mengecek ke kamar Quinn, tapi saat tiba di sana, Quinn sudah menghilang. Dari kamera yang terpasang, mereka melihat Quinn berada di balik lemari pakaian. Sean langsung membuka lemari itu. Namun yang dia temukan hanyalah sebuah kamera. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, Quinn justru sudah berada di belakang mereka. Lalu kemudian, setelah menyerang semua orang, Quinn yang kerasukan bahkan mencoba untuk bundir. Untungnya hal tersebut berhasil dicegah tepat waktu. Dari sini jelas terlihat kalau tubuh Quinn benar-benar sudah dikuasai oleh roh jahat yang sejak awal terus menerornya. Melihat kondisi makin berbahaya, Specs dan Tucker akhirnya menyerah. Mereka menolak untuk melanjutkan bantuan karena merasa semua ini sudah di luar kemampuan mereka. Keputusan itu membuat Sean marah besar. Dia menuduh Specs dan Tucker hanya penipu yang tidak becus. Lalu Sean mengusir mereka keluar dari rumahnya. Namun tepat di saat suasana memanas, Alice tiba-tiba muncul. Dia meminta keduanya untuk tetap tinggal dan menolongnya. Alice kemudian menjelaskan bahwa roh yang menempel pada tubuh Quinn bukan sembarang hantu, melainkan sosok jahat yang sangat berbahaya. Di sini Alice juga mengungkapkan bahwa roh jahat itu ternyata telah mengambil separuh jiwa Quinn saat kecelakaan dulu. Karena itulah Quinn jadi semakin lemah dan mudah dikuasai. Alice pun berencana masuk lagi ke dunia arwah untuk menemukan roh jahat itu sekaligus mengambil kembali jiwa Quinn yang hilang. Dalam penglihatannya, Alice menyadari bahwa roh jahat itu tinggal di gedung yang sama dengan apartemen mereka, tepatnya di kamar 514.
kamar misterius yang dulu sempat membawa Queen ke sana. Di saat Alice berusaha menelusuri keberadaan Queen di alam arwah, dia tiba-tiba diserang lagi oleh sosok wanita bergaun pengantin hitam. Setelah pertarungan sengit, Alice akhirnya berhasil mengusirnya. Namun di tengah perjalanannya, Alice justru bertemu dengan arwah suaminya yang sudah lama meninggal. Suami Alice kemudian muncul dan dengan suara lembut dia membujuk Alice untuk mengakhiri hidupnya, agar mereka bisa kembali bersama di dunia arwah. Never even got to say goodbye. I can't. Namun Alice segera menyadari ada yang tidak beres. Dia paham betul kalau itu bukanlah suaminya. Sosok itu hanyalah roh jahat yang selama ini meneror Queen, yang kini menyamar untuk menghasutnya. Tidak ingin tertipu, Alice pun menantang roh jahat itu dan menuntutnya untuk mengembalikan separuh jiwa Queen yang telah dicuri. Namun setan itu jelas menolak. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. But I... Dengan penuh keberanian, Alice akhirnya berhasil merebut kembali potongan jiwa Queen dan menggandengnya untuk kabur dari dunia arwah. Singkat cerita, Alice dan jiwa Queen berhasil kembali ke tubuh mereka masing-masing. Queen pun perlahan siuman, sementara roh jahat itu terjebak kembali di dalam kegelapan. Namun anehnya hanya Alice yang berhasil kembali ke tubuhnya, sementara separuh jiwa Queen masih tertinggal di dunia arwah bersama hantu orang yang tidak bisa bernafas. Alice lalu meminta semua orang di sana untuk memanggil nama Queen agar bisa kembali. Beberapa saat kemudian muncul arwah tetangga Queen dan memberitahu bahwa ibu Queen menyimpan sebuah surat di buku hariannya. Alice pun segera membaca surat itu. Quinn, Lily, we need you now. Dan tidak lama arwah ibu Queen pun hadir ikut membantu. Dengan bantuan tersebut, akhirnya separuh jiwa Queen berhasil kembali ke tubuhnya. Queen akhirnya berhasil selamat dari cengkeraman setan jahat tersebut dan kembali ke tubuh aslinya. Setelah keadaan mulai tenang, Alice menyampaikan pesan terakhir dari ibu Queen untuk Sean dan anak-anaknya. Di sini Queen merasa lega karena bisa berkomunikasi lagi dengan sang ibu, meskipun hanya sekali. She says that when you know if she was there, so proud of you. No matter what, she's gonna be standing right beside you. Kasus Queen pun berakhir, dan Alice mengajak Tucker dan Specs untuk bekerja sama menolong orang-orang yang diganggu oleh makhluk goib. Thanks. Stop. So think. Namun di akhir film, dan film pun selesai. Ending yang sangat menghantukan. Jadi itulah cerita dari Insidious Chapter 3. Kisah tentang Queen Brenner yang hampir kehilangan nyawanya karena diganggu roh jahat bernama The Man Who Can Breathe. Untungnya dengan bantuan Alice semua bisa terselesaikan. Meski kita juga tahu Alice sebenarnya masih menyimpan ketakutan besarnya terhadap dunia roh. Tapi tentu aja perjalanan Alice belum berhenti sampai di sini. Justru setelah kasus Queen ini, Alice mulai berani kembali membuka diri sebagai paranormal dan siap membantu lebih banyak orang. Dan cerita Alice akan berlanjut di film yang berikutnya, yaitu Insidious The Last Key, yang bakal ngebawa kita lebih dalam lagi ke masa lalunya Alice dan rahasia kelam keluarganya. Jadi siap-siap karena film yang satu itu jauh lebih mencekam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.
Setelah semua kejadian mengerikan yang terjadi di film Insidious Chapter 3, kita tahu kalau Alice Rayner akhirnya berani kembali menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Tapi siapa sangka, keputusan itu malah membuka kembali luka lama yang selama ini dia coba lupakan. Sebuah telepon misterius datang dari seorang pria yang mengaku rumahnya dihantui. Awalnya Alice mengira ini hanya panggilan biasa, seperti kasus sebelumnya yang pernah dia tangani. Tapi ketika pria itu menyebutkan alamat rumahnya, Alice langsung terdiam. Karena ternyata rumah itu adalah rumah masa kecilnya sendiri. Tempat di mana semuanya bermula. Tempat ibunya tewas dan tempat Alice secara tidak sengaja membebaskan salah satu iblis paling berbahaya yang pernah ada, yaitu iblis dengan jari-jari berbentuk kunci, atau biasa disebut dengan Key-Face Demon. Inilah kisah tentang bagaimana masa lalu Alice kembali menghantuinya, sekaligus membuka rahasia besar di balik Insidious Universe. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan memperlihatkan masa kecil Alice Rayner pada tahun 1953. Waktu itu Alice tinggal di daerah Five Keys, New Mexico, bersama kedua orang tuanya yang bernama Audrey Rayner dan ayahnya Gerald Rayner, serta ada juga adik laki-lakinya yang bernama Christian. Sejak kecil Alice sudah punya kemampuan istimewa, di mana dia bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi sayangnya ayahnya tidak suka dengan kemampuan itu. Bukan karena benci, tapi lebih karena takut terhadap apa yang bisa dilakukan oleh Alice. You believe you. I do. He doesn't understand. Just keep it between us from now on, okay? Suatu malam ketika Alice dan adiknya Christian belum tidur, Alice melihat sosok roh kecil yang bersembunyi di dalam lemari bajunya. Dengan rasa penasaran, Alice perlahan mendekat dan mencoba mengajak makhluk kecil itu keluar. You made all the mess, didn't you? Melihat tingkah kakaknya, Christian merasa ketakutan. Dia berusaha memanggil ibunya dengan cara meniup peluit yang selalu tergantung di lehernya. Peluit itu diberikan oleh sang ibu agar mereka bisa saling memanggil saat keadaan bahaya. Tapi anehnya peluit itu tiba-tiba menghilang. Saat itulah sosok makhluk menyeramkan dengan wajah oranye aneh muncul dari kegelapan. Makhluk itu meniup peluit yang tadi menghilang, membuat Christian ketakutan bukan main dan berteriak sekencang mungkin. They won't hurt you. Ayah mereka langsung datang ke kamar. Dia menatap Alice dengan tatapan marah dan bertanya, "Apakah kau melihat hantu lagi?" Karena tidak bisa berbohong, Alice pun akhirnya mengangguk. Sayangnya kejujuran itu justru membuat sang ayah jadi emosi. Dia pun kembali menghukum Alice. Gerald yang memang tidak suka dengan kemampuan putrinya, langsung memukul Alice kecil tanpa ampun. Dia bahkan menyeret Alice ke ruang bawah tanah dan menguncinya di dalam sana sendirian. Alice yang masih kecil hanya bisa menangis dan memohon agar ayahnya mau membukakan pintu. Tapi ternyata ayahnya tidak merespon. Dia pun akhirnya pasrah. Who is that? Tidak lama kemudian Alice mendengar suara seorang anak kecil yang memanggilnya dengan pelan, seolah-olah berasal dari sudut ruangan. Suara itu menuntunnya untuk mendekat ke sebuah pintu merah yang ada di sana. Karena penasaran, Alice perlahan berjalan menuju ke arah pintu tersebut. Suara misterius tadi terus membujuknya untuk membuka pintu merah tersebut, tanpa tahu apa yang menunggunya di balik sana. Alice pun akhirnya menuruti suara tersebut dan membuka pintu merah itu lebar-lebar. Begitu pintu itu terbuka, dari balik kegelapan muncullah sosok menyeramkan dengan jari-jari berbentuk kunci. Makhluk yang kelak dikenal sebagai Key-Face, iblis dari dunia lain. Makhluk itu pun langsung merasuki tubuh Alice kecil. Di waktu yang bersamaan, Audrey, ibunya Alice yang belum tidur di kamarnya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa ada hal buruk yang sedang terjadi kepada putrinya. Tanpa pikir panjang, Audrey pun segera menuju ke ruang bawah tanah untuk memeriksa Alice. Namun saat sampai di sana, dia menemukan Alice hanya berdiri diam, seperti tidak sadar. Tiba-tiba salah satu kabel di ruangan itu pun bergerak sendiri, melilit leher Audrey dengan kuat hingga dia tidak bisa bernafas. Audrey berusaha melepaskan dirinya, tapi semua itu sia-sia. Hingga akhirnya dia pun tewas di depan mata Alice kecil. I'm sorry.
Tepat setelah itu, Alice terbangun dari mimpi buruknya. Namun mimpi itu bukan sekedar mimpi biasa, di mana itu adalah kenangan masa kecilnya yang suram. Pertanda bahwa masa lalu yang dia coba lupakan kini mulai memanggil kembali. Masa kecil yang penuh trauma membuat Alice tidak pernah bisa melupakan kejadian mengerikan itu. Sampai sekarang dia masih diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang belum menghilang. Dealing with those pesky That was a real problem before. and the lights. Tidak lama kemudian, Alice menerima telepon dari seorang pria bernama Ted Garza. Pria itu meminta bantuannya untuk mengusir hantu yang sering mengganggunya di rumah. Tapi saat Alice menanyakan alamatnya, dia pun langsung dibuat terkejut. Karena rumah yang dimaksud Ted ternyata adalah rumah lamanya sendiri. Tempat semua kejadian mengerikan itu dulu pernah terjadi. Alice sempat ragu untuk menerima permintaan tersebut. Dia tahu kembali ke rumah itu berarti harus menghadapi masa lalunya yang paling gelap. Tapi di sisi lain ada bagian di dalam dirinya yang merasa harus menyelesaikan apa yang belum selesai di sana. Pada malam harinya, Alice pun menceritakan semuanya pada kedua rekannya, yaitu Specs dan Tucker, tentang masa lalu dan rumah yang penuh rahasia itu. Alice lalu bercerita bahwa sejak kecil ayahnya sangat membenci kemampuan yang dia miliki. Sementara ibunya tewas di rumah lama mereka karena makhluk jahat yang dulu tanpa sengaja Alice bebaskan. And it will hurt the ones I love to get to me. Hal itu pun membuat Alice merasa bingung dan ragu. Apakah dia harus kembali ke rumah itu atau tidak? Namun setelah berpikir panjang, Alice akhirnya memutuskan untuk membantu Ted Garza, sekaligus menghadapi masa lalunya sendiri. We have to come with you now. 200 for the... Keesokan harinya, Alice bersama Specs dan Tucker berangkat menuju ke rumah Ted di New Mexico. Sesampainya di sana, suasana rumah itu langsung terasa dingin dan aneh, seolah waktu berhenti sejak kejadian dulu. Alice mulai berkeliling, mencoba mengingat masa kecilnya di setiap sudut rumah. Sementara itu, Specs dan Tucker menyiapkan peralatan. Mereka memasang alat perekam suara dan kamera di tubuh Alice untuk merekam setiap aktivitas supranatural yang mungkin terjadi. Setelah semua siap, Specs dan Tucker memantau dari mobil. Alice kemudian masuk ke kamar masa kecilnya, tempat di mana banyak kenangan dan juga trauma tersimpan. Dia menemukan peluit milik adiknya, yaitu Christian, yang dulu hilang ketika mereka masih kecil. Safe now. Saat terus berkeliling di dalam rumah, Alice mulai merasakan kehadiran seseorang yang seolah terus mengawasinya. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya mengikuti bisikan dan bayangan yang menuntunnya menuju ke sebuah sudut rumah. Lalu tiba-tiba, ada sosok hantu wanita muncul di hadapannya dan mengambil peluit yang baru saja ditemukan Alice. Sebelum menghilang, hantu itu sempat berbisik agar Alice menyelamatkan seseorang. Alice hanya bisa terdiam, bingung dengan maksud dari pesan tersebut. Teriakannya membuat Specs dan Tucker segera berlari masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaannya. Alice lalu menceritakan bahwa dia baru saja melihat hantu wanita yang sama seperti yang pernah dia lihat saat dia masih berumur 16 tahun. Dari situ, Alice kembali teringat pada masa lalunya dan mulai mengalami kilas balik ke kejadian mengerikan di masa remajanya. Saat Alice berusia 16 tahun, hidupnya semakin berat. Sang ayah yang keras dan kejam terus menghukumnya setiap kali Alice mengaku melihat makhluk dari dunia lain. Hello. See my brother. He doesn't believe that you're here. Christian! There's no one in there. Asked for it. Karena tak tahan lagi, Alice akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah, meninggalkan sang ayah dan juga adik laki-lakinya, yaitu Christian. Setelah kilas balik itu, Alice menenangkan diri dan memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya keesokan hari. Singkat cerita, keesokan paginya sebelum memulai penyelidikan,
Alice, Specs, dan Tucker mampir ke sebuah restoran kecil yang dulu sering Alice kunjungi bersama adiknya. Tak disangka di tempat itu Alice bertemu kembali dengan Christian, yang kini sudah dewasa dan memiliki 2 anak perempuan bernama Imogen dan Melissa. Namun pertemuan itu tidak berjalan manis. Saat melihat Alice, Christian tampak marah. Dia menuduh Alice telah meninggalkannya begitu saja di rumah dulu. Meski Alice mencoba menjelaskan, Christian masih terbawa emosi memilih pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Melissa menghampiri Alice dan meminta maaf atas sikap ayahnya. Alice pun hanya bisa tersenyum, lalu menunjukkan foto peluit lama milik Christian dan meminta Melissa untuk memperlihatkannya kepada sang ayah. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun melanjutkan penyelidikan di rumah itu. Tucker dan Alice mulai memeriksa setiap ruangan menggunakan alat pelacak aktivitas goib. Sementara Specs tetap di mobil untuk memantau lewat kamera. Saat berkeliling, Alice kembali merasakan kehadiran hantu wanita yang semalam dia temui. Roh itu tampak menuntunnya menuju ruang bawah tanah, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Ketika Alice menelusuri petunjuk itu, dia menyadari ada ruang rahasia tersembunyi di balik dinding. Dengan sedikit usaha, dia pun berhasil menemukan pintu masuknya. Namun yang membuatnya terkejut, bukan hantu yang dia temukan di sana, melainkan seorang wanita hidup-hidup yang dikurung di dalam ruangan itu. Belum sempat Alice bereaksi, Ted Garza tiba-tiba muncul sambil membawa senjata. Dengan wajah dingin, dia mengaku bahwa dialah yang telah mengurung wanita itu selama ini. Sementara itu, dari mobil, Specs yang menyadari ada yang tidak beres, dia pun langsung berlari masuk ke rumah untuk mencari Alice dan Tucker. Saat menyadari bahwa Specs sedang menuju ke rumah, Ted Garza pun memutuskan untuk menghalangi terlebih dahulu. Dia berniat ingin membunuh Specs, sementara Alice dan Tucker akan dikurung di ruang rahasia. Ted mencoba menyerang Specs, tapi dengan kecerdikan dan ketenangannya, Specs berhasil mengalahkan Ted. Specs. Tak lama setelah itu, polisi pun datang dan mengamankan rumah tersebut, termasuk wanita yang selama ini dikurung oleh Ted. Keesokan harinya, Alice diminta memberikan keterangan kepada polisi terkait kasus Ted Garza. Namun saat memberikan keterangan, Alice merasakan sesuatu yang janggal, di mana ada hal buruk yang sedang terjadi di rumah lamanya. Tanpa menunggu lebih lama, dia pun segera kembali ke rumah itu. Di sisi lain, Christian dan kedua anaknya datang ke rumah untuk mencari peluit yang hilang. Mereka pun berpencar agar pencarian lebih cepat. Saat Melissa sedang mencari, dia pun mendengar suara seolah-olah ayahnya memanggil dari ruang bawah tanah. Dad? Tanpa ragu, Melissa pun langsung menuju ke arah suara tersebut. Namun sesaatnya sampai di sana, dia tidak menemukan sang ayah. Dan tiba-tiba Melissa pun diserang oleh iblis yang dulu pernah dilepas Alice. Makhluk mengerikan yang selama ini menghantui rumah tersebut. Iblis itu terlihat sangat menakutkan, dengan jari-jari berbentuk kunci yang bisa mengikat dan mengendalikan korbannya. Makhluk mengerikan itu mulai mendekati Melissa. Dengan satu gerakan, jari-jari kunci itu membuat Melissa kehilangan suaranya. Dan yang lebih mengerikan lagi, iblis itu mengambil jiwanya, membuat tubuh Melissa terjatuh dalam keadaan koma. Tak lama kemudian, Alice datang untuk menolong Melissa, yang saat itu terikat dengan rantai di ruang bawah tanah. Dengan cepat, Alice pun membawa Melissa keluar dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di sana, Imogen bertanya pada Alice bagaimana dia bisa tahu bahwa Melissa sedang dalam bahaya. Alice pun menjelaskan dengan tenang bahwa ada iblis jahat yang sedang berkeliaran di rumah lamanya, dan yang tanpa sengaja melepaskan iblis-iblis itu adalah dirinya sendiri. Iblis itulah yang selama ini mempengaruhi Ted Garza untuk melakukan kejahatan mengerikan.
Kini iblis itu juga mengambil jiwa Melissa. Melihat hal ini, Alice memutuskan untuk menyelamatkan jiwa Melissa dan menghadapi makhluk jahat yang dulu dia lepaskan. Saat persiapan, Imogen memberitahu Alice bahwa dia juga bisa melihat makhluk supranatural, sama seperti Alice. Namun ayahnya Christian tidak suka dengan kemampuan itu dan ingin Imogen menjauh dari dunia goib. Meski begitu, Imogen bersikeras ikut bersama Alice untuk membantunya menyelamatkan Melissa. Di malam hari, misi pun dimulai. Mereka membagi tugas. Specs dan Imogen mencari Injil di lantai atas, sementara Alice dan Tucker turun ke ruang bawah tanah. Hobbies. She wants me to. Tucker pun mencoba mengambil benda tersebut. Namun yang dia temukan hanyalah baju tidur wanita. Meski terlihat biasa, benda itu ternyata memiliki peran penting dalam mengungkap rahasia rumah dan menghadapi iblis yang mengancam Melissa. Saat Alice menyentuh baju tidur wanita itu, dia tiba-tiba mendapat penglihatan masa lalu. Wanita itu ternyata bernama Anna, yang dulu dikurung oleh Gerald, ayahnya Alice. Alice teringat saat dia masih kecil, dia pernah melihat wanita itu di ruang cuci pakaian. Waktu itu Anna masih hidup, tapi akhirnya dia dibunuh dengan kejam oleh Gerald. There's no one here. Rasa bersalah pun membanjiri Alice karena dia tidak bisa menyelamatkan Anna pada saat itu. Dorongan nalurinya membuat Alice mencoba masuk ke lorong tersembunyi di balik kipas langit-langit. You put her. Di sana dia menemukan koper yang berisi tengkorak Anna. Namun yang mengejutkan, ternyata banyak koper lain yang berisi tengkorak wanita muda. Dan diketahui ternyata ayahnya selama ini telah mengurung dan membunuh banyak wanita muda di ruang bawah tanah. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ted Garza. Semua kekejaman itu terjadi karena mereka dikendalikan oleh iblis Keyface, yang sebelumnya dilepaskan oleh Alice sendiri. Saat Alice sedang membuka koper-koper yang ada di lorong tersembunyi, dia tiba-tiba terperangkap oleh iblis Keyface. Jiwa Alice terperangkap di dalam The Further, dunia roh yang menakutkan dan penuh bahaya. No matter what your daddy says, you have to go on doing what you do. He said I'm more powerful. He says he won. He says he'll do anything to get me. Sementara itu, Tucker segera mengamankan tubuh Alice di dunia nyata agar tetap aman. Dengan jiwa Alice yang terperangkap, mereka harus mencari cara untuk membawanya kembali ke tubuhnya. Dari semua orang yang ada, hanya Imogen yang memiliki kemampuan melihat roh dan masuk ke dunia arwah, sama seperti Alice. I'm gonna count back from 2. Imogen pun memasuki dunia arwah dan mulai mencari keberadaan Alice, dibantu oleh rohnya Anna yang membimbingnya menelusuri lorong-lorong gelap dan penuh teror. Trust me, you'll find what you're looking for. Saat sampai di tujuan, Imogen melihat Alice sedang memukul rohnya Gerald, yang juga menjadi tawanan iblis Keyface, tapi juga melibatkan kekuatan roh dan keberanian menghadapi ketakutan yang terdalam. Iblis Keyface semakin kuat karena perasaan benci dan takut yang dirasakan oleh orang-orang di rumah itu. Di tengah kekacauan, Imogen terus memanggil Alice, hingga akhirnya Alice sadar dan berhenti memukul rohnya Gerald. Namun iblis Keyface tidak menyerah begitu aja. Dia justru menculik Imogen dan Melissa, memanfaatkan ketakutan mereka untuk menambah kekuatannya. Saat itu si iblis mencoba menyerang Alice, tapi roh ayahnya muncul untuk melindungi putrinya, hingga Gerald pun menghilang setelah membantunya. Alice hampir menjadi tawanan iblis Keyface. Namun dengan cepat Imogen memberikan peluit khusus kepada Alice agar dia bisa meniup peluit tersebut.
Sebuah tindakan yang memungkinkan Alice mendapatkan kembali kendali dan melawan iblis yang mengancam mereka. Saat Alice hampir terjebak, roh Audrey atau ibunya datang untuk menolong dan membimbing Alice keluar dari cengkeraman iblis Kifis. Bersama Audrey dan Imogen, Alice berusaha kembali ke dunia nyata. Namun dalam kekacauan itu, Alice sempat salah membuka pintu merah, yang justru mengarah ke seorang anak yang berada di atas loteng, membuat mereka harus cepat mencari pintu yang benar. Akhirnya dengan petunjuk dari roh Audrey dan keberanian mereka, Alice, Imogen, dan Audrey berhasil menemukan pintu merah yang benar. Ketiganya pun berhasil kembali ke dunia nyata dengan selamat, membawa pengalaman dan pelajaran dari pertarungan mereka melawan iblis Kifis. Setelah berhasil menyelamatkan kedua anak Christian, akhirnya Christian dan Alice pun saling memaafkan atas semua kesalahan di masa lalu. Alice juga mengembalikan peluit milik Christian yang telah lama hilang, karena itu adalah simbol penghubung antara masa lalu yang kelam dan kesempatan untuk berdamai. Setelah semua kejadian mengerikan di rumah lama itu berakhir, Alice, Specs, dan Tucker pun kembali ke rumah masing-masing. Malam itu Alice tertidur lelap, hingga dia bermimpi tentang seorang anak laki-laki bernama Dalton yang tengah tidur di kamarnya. Namun di balik pintu, tampak sesosok iblis berwajah merah yang perlahan mendekatinya. Alice pun langsung terbangun dengan nafas terengah, menyadari bahwa mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur. Tidak lama kemudian teleponnya pun berdering, dan terdengar suara seorang wanita bernama Lauren Lambert, ibu dari Josh Lambert, pria yang dulu pernah Alice tolong. Kali ini Lauren meminta bantuan Alice lagi, karena cucunya yaitu Dalton Lambert mengalami hal yang sama seperti yang dulu pernah dialami oleh Josh. Menandakan awal dari kisah baru yang akan menghubungkan Alice ke peristiwa dalam film Insidious pertama pada tahun 2010. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengeliskan. Nah, jadi itulah alur cerita dari film Insidious The Last Key tahun 2018. Film ini sebenarnya jadi potongan penting dari masa lalu Alice Rayner, yang akhirnya menjelaskan kenapa dia punya kemampuan melihat makhluk dari dunia lain dan bagaimana semua itu dimulai. Kita juga jadi tahu kalau iblis kunci yang dia lepaskan waktu kecil ternyata punya pengaruh besar terhadap semua kejadian menyeramkan di hidupnya. Yang menarik, film ini juga menutup perjalanan Alice dengan cukup emosional. Dari masa kecilnya yang kelam sampai akhirnya bisa berdamai dengan keluarganya sendiri. Dan di akhir film kita langsung dikaitkan sama kisah keluarga Lambert yang jadi fokus di film Insidious Chapter 1 tahun 2010. Jadi bisa dibilang The Last Key ini adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu Alice dengan cerita Insidious pertama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas film Insidious 1 yang dirilis pada tahun 2010. Akan menceritakan tentang kehidupan keluarga Josh Lambert, di mana anaknya yang bernama Dalton mendapatkan gangguan dari sosok iblis yang membuat roh di tubuhnya berpindah ke dimensi lain yang bernama The Further. Saya saranin sebelum kalian nonton film terbarunya yang berjudul Insidious The Red Door, kalian wajib nonton dulu film yang ini, karena kalau kalian gak ngikutin cerita sebelumnya dan langsung nonton Insidious The Red Door, saya jamin kalian bakal bosan dengan film terbarunya. Tanpa basa-basi dan tanpa memperpanjang durasi video ini, mari kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film akan berfokus kepada keluarga Lambert yang baru aja pindah ke rumah baru mereka. Ketika baru bangun tidur, Renai Lambert menemukan album foto keluarga yang masih tersimpan di dalam kardus. Tidak lama kemudian, anaknya yang bernama Dalton menghampirinya, dan dia bertanya kenapa foto ayahnya ketika masih kecil tidak ada di album foto tersebut.
Keluarga Lambert terdiri dari 5 orang. Ada kepala keluarganya yang bernama Josh Lambert. Dia adalah seorang dosen di salah satu kampus. Ada istrinya bernama Renai. Anak pertama bernama Dalton, anak kedua bernama Foster, dan anak ketiganya bernama Kali. Pada malam harinya ketika semua lagi ngumpul di depan TV, terlihat si Dalton malah menyendiri sambil memainkan boneka hiu miliknya. Lalu tiba-tiba pintu ke arah loteng terbuka dengan sendirinya yang membuat Dalton penasaran dan masuk ke dalam sana. Dengan cepat Josh dan Renai menghampiri Dalton dan mendapati luka di kepala Dalton akibat terjatuh dari tangga. Lalu mereka membawa Dalton kembali ke kamarnya dan mengingatkan Dalton untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ketika malam sudah semakin larut dan seisi rumah sudah terlelap tidur, terdengar ada hembusan angin yang hanya masuk ke dalam kamar si Dalton. Keesokan harinya ketika Josh ingin membangunkan Dalton untuk pergi sekolah, dia merasa aneh karena tidak ada respon sama sekali dari si Dalton. Ketika dia tahu kalau si Dalton tidak sadarkan diri, dia pun segera membawa Dalton ke rumah sakit. Dan pada saat selesai melakukan pengecekan, Josh kembali dibuat terkejut karena dokter dan pihak rumah sakit juga tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada Dalton. Bahkan kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan mereka tidak bisa menganalisa penyakit yang diderita oleh Dalton. I'm sorry. Excuse me, I'm gonna have to step out. I'll be back in just a moment. Singkat cerita, 3 bulan kemudian di mana Josh dan Renai memilih untuk memulangkan Dalton dan merawatnya sendiri dari rumah. Terlihat Dalton sampai sekarang masih terbaring lemas tidak sadarkan diri. Renai yang terus kepikiran dengan kondisi Dalton, dia mencoba untuk menghilangkan stres dengan bermain piano. Tapi lagi-lagi dia kembali mendengar bisikan suara-suara aneh melalui monitor yang ada di kamar Kali, di mana suara itu mengancam akan mengambil salah satu dari keluarganya secara paksa. Hal mengerikan juga dirasakan oleh Foster ketika melihat aktivitas kakaknya yang suka bepergian pada saat tengah malam. Lalu ketika Renai menceritakan keanehan yang dia alami kepada Josh, tiba-tiba mereka mendengar ada suara ketukan pintu dari arah luar. Tapi anehnya ketika Josh mengecek, tidak ada orang di sana. Secara bersamaan, Renai melihat ada sosok penampakan yang berdiri di balik jendela kamarnya Kali. Disusul dengan suara alarm rumah yang berdengung sangat kencang, dan pintu bagian depan yang terbuka dengan sendirinya. God damn it. Hari-hari yang dilewati Renai terasa sangat berat. Terlebih lagi dia sering ditinggal sendirian di rumah dikarenakan Josh ini sering lembur kerja sampai larut malam. Josh, I'm scared. I can't be in there alone anymore. Setelah percakapan panjang, akhirnya Josh pun mengalah setelah Renai memperlihatkan bercak darah berbentuk telapak tangan yang dia temukan di bawah kasurnya Dalton. Akhirnya pada malam itu Josh memilih untuk tidur di sofa luar agar bisa berjaga-jaga. Tapi kali ini gangguan malah dialami Renai di dalam kamarnya sendiri. Dia kira itu bayangan Josh yang lewat, tapi ternyata itu adalah sosok makhluk goib. Teriakan Renai membuat Josh segera menghampirinya di kamar. Terlihat Renai sudah terduduk lemas di lantai sambil ketakutan, sedangkan makhluk itu sudah menghilang duluan sebelum Josh masuk ke dalam kamar. Di sana Josh pun menenangkan Renai dan mencoba untuk mempercayai perkataannya. Dia juga menuruti permintaan Renai untuk segera pindah dari rumah tersebut. Singkat cerita, mereka memilih perumahan komplek untuk rumah baru mereka. Terlihat ibu Josh yang bernama Lauren juga ada di sana membantu mereka beres-beres rumah. Lauren juga agak kaget melihat Josh yang akhirnya berani berfoto dengan keluarganya.
Renai juga menambahkan kalau dia nggak yakin Josh akan berani melakukan hal itu lagi. Kalau kalian yang bingung kenapa Josh takut sekali berfoto, bahkan foto masa kecilnya pun tidak ada, nanti kalian akan tahu jawabannya. Keesokan harinya terlihat Renai masih sibuk beberes rumah, dan lagi-lagi dia diganggu oleh makhluk halus yang menyerupai anak kecil. Ternyata setan-setan itu terus mengikuti keluarganya biarpun mereka sudah pindah ke rumah yang baru. Kejadian itu membuat Renai memanggil seorang pastor ke rumahnya. Akan tetapi Josh agak kurang setuju dan menganggap kalau hal itu berlebihan. Hingga ibunya menjelaskan kalau semua kejadian itu adalah nyata. Bahkan dia sendiri pernah melihat makhluk-makhluk itu, meski cuma lewat mimpi. Lauren yakin kalau ada sosok makhluk yang sedang mengikuti keluarga mereka. Dan yang mereka inginkan tidak lain tidak bukan adalah tubuhnya si Dalton. Seketika terdengar suara gaduh dari kamar Dalton. Ketika mereka menghampirinya, terlihat seisi kamar Dalton sudah sangat hancur berantakan, sementara tubuh Dalton terjatuh ke lantai. Kejadian itu menambah keyakinan kepada diri Josh, kalau memang benar ada yang sudah nggak beres terhadap keluarganya. Terpaksa Josh harus mengikuti saran ibunya untuk memanggil seseorang yang ahli dalam menangani hal semacam ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat sudah ada 2 orang pemburu hantu bernama Steve dan Tucker yang sudah datang ke rumah mereka bertujuan untuk mencari eksistensi dari keberadaan makhluk-makhluk astral yang selalu mengganggu keluarga Lambert. Tiba-tiba alat ghost detector milik Tucker menunjukkan adanya aktivitas di sana. Dia pun langsung memastikannya menggunakan kamera pendeteksi hantu. Ketika sudah mendapatkan bukti dari keberadaan makhluk astral itu, saatnya mereka sekarang memanggil pimpinan mereka, seorang dukun sakti bernama Ellis. Singkat cerita, Ellis telah tiba di kediaman Lambert. Dia merupakan seorang ahli supranatural yang kekuatannya udah nggak usah diraguin lagi. Dan kebetulan dia merupakan teman lama dari ibunya Josh. Ketika Ellis sudah masuk ke dalam rumah, dia langsung merasakan aura negatif yang menyelimuti rumah tersebut. Dia pun memilih kamar Dalton sebagai target utamanya, karena aura mistis di kamar Dalton lebih kuat dibanding ruangan yang lain. Ellis langsung mengarahkan pandangannya ke langit-langit kamar, di mana dia melihat ada sosok iblis yang lagi nongkrong di atas plafon layaknya Spider-Man. Sementara itu, Steve membantu Ellis untuk memvisualisasikan gambar makhluk itu di atas kertas. Setelah itu, Ellis menceritakan apa yang dia tahu kepada Josh dan Renai, di mana yang dialami Dalton saat ini bukanlah koma seperti yang dikatakan oleh dokter, melainkan roh Dalton sekarang sedang berada di dimensi lain meninggalkan jasadnya di dunia nyata. Dan fenomena itu biasa disebut dengan astral projection. Yang ditakutkan nanti kekosongan pada jasadnya Dalton akan digunakan atau diambil alih oleh iblis untuk tujuan jahatnya. Makanya si iblis selalu mengikuti keluarga Lambert karena dia tertarik ingin menguasai tubuhnya Dalton. Di sini Renai meminta bantuan Ellis bagaimanapun caranya agar anaknya si Dalton bisa kembali. Tapi Josh merasa hal ini sudah terlalu berlebihan. Maka dari itu dia ingin menghentikan semua ini dan menyuruh Ellis dan timnya untuk segera keluar dari rumah. Sorry to waste your time. Hingga suatu ketika Josh melihat gambar dan tulisan dari tangan Dalton yang seolah menggambarkan kondisi yang dialaminya sekarang, persis seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ellis. Maka dari itu Josh pun memutuskan untuk kembali memanggil Ellis dan mengikuti semua aturannya. Singkat cerita, Ellis sudah kembali berada di rumah Josh dan bersiap untuk memulai ritual pertamanya.
di mana dia akan mencoba berkomunikasi dengan roh Dalton yang berada di alam lain. We are calling out to you, Dalton. Who's there? If they... Dari pembicaraan itu, Alice mendapatkan informasi bahwa Dalton saat ini sedang tersesat di dalam dunia kegelapan, dan dia dikurung oleh sosok iblis yang sangat mengerikan. Namun ritual itu tak bertahan lama saat makhluk itu mulai terasa terganggu, dan dia mengambil alih tubuh Dalton yang kemudian menyerang mereka semua. Turn on the light! Dikarenakan situasi sudah semakin kacau, maka dari itu Alice bertanya kepada ibunya Josh alias si Lauren untuk menjelaskan sisi lain dari diri Josh. Di mana pada saat masa kecilnya dulu ternyata Josh pernah mengalami kejadian yang sama persis seperti yang dialami oleh Dalton sekarang. Hal itu dibuktikan dengan beberapa foto Josh ketika masih kecil, di mana terdapat beberapa penampakan makhluk astral yang muncul di setiap fotonya. Dan itulah alasannya kenapa Josh sangat trauma dengan yang namanya berfoto. Intinya tidak ada yang bisa membawa Dalton kembali kecuali Josh itu sendiri. Untuk keselamatan anaknya, akhirnya Josh setuju tubuhnya akan dijadikan mediator demi bisa menyelamatkan si Dalton. Singkat cerita, Josh sudah berada di satu alam bersama Dalton, di mana pada saat itu dia dibawa ke rumah lamanya. Dan ketika di lantai atas, dia menemukan pintu berwarna merah yang akan membawanya menuju ke dimensi lain. Help him, Elise, please. Dan akhirnya Josh berhasil menemukan Dalton yang sedang terbelenggu di sana. Tapi tentu saja tidak semudah itu untuk melepaskan Dalton, karena iblis penjaga yang ada di sana datang dan berusaha menyerang Josh. Kejadian itu ternyata mengundang makhluk dari dimensi lain yang berusaha menyeberang masuk ke dunia nyata untuk memberikan perlawanan. Josh, follow my voice. Go check on Dalton now! Sementara rohnya Josh masih berusaha untuk mencari jalan pulang. What do you want from me? Get away from me! Follow my voice. Tapi untung bisikan dari istrinya bisa sedikit membantu Josh untuk menemukan jalan keluar. Dan akhirnya dia berhasil mengantarkan roh Dalton kembali ke tubuh aslinya. Josh juga terus berusaha untuk mengusir parasit alias roh jahat yang dari tadi terus membuntutinya. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Josh bisa kembali ke jasadnya dan berhasil menyelamatkan Dalton. Di sisi lain, Alice merasa lega karena telah berhasil membantu keluarga Lambert untuk menyelamatkan Dalton agar bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. You're really hungry, aren't you? Namun beberapa saat kemudian Alice menyadari ada hal aneh yang ada pada diri Josh. Lalu dia ingin meyakinkan hal itu dengan mencoba mengambil foto Josh. Dan tiba-tiba Josh langsung menyerang Alice sampai tewas. Sementara Rena yang baru menyadari kalau Alice sudah tidak bernyawa, dia pun berusaha mencari Josh yang tiba-tiba menghilang dari sana. Hingga Renai memeriksa kamera tersebut dan betapa terkejutnya Renai ketika melihat sosok makhluk mengerikan yang ada di dalam kamera tersebut, dan besar kemungkinan Josh yang sebenarnya masih tersesat di dalam dimensi lain. Renee, I'm right here.
Dan film pun selesai. Ternyata yang dilihat oleh Alice tadi hanya kamuflase dari si iblis berbaju hitam. Dan Josh sendiri kayaknya masih tersesat di dalam dunia kegelapan. Apakah Josh masih bisa diselamatkan? Untuk mengetahui cerita selanjutnya kita akan bahas di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngelanjutin sequel dari film Insidious pertama yang sudah kita bahas kemarin. Terakhir pada Insidious pertama kita tahu Josh berhasil menyelamatkan Dalton yang rohnya diculik ke dimensi lain. Tapi sayangnya setelah dia menyelamatkan Dalton, gantian sekarang rohnya Josh yang malah terjebak di dunia lain. Apakah Josh masih bisa diselamatkan? Daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa ke 25 tahun yang lalu, ketika Josh masih kecil. Terlihat Lauren, ibunya Josh, memanggil Alice untuk menangani masalah supranatural yang dialami oleh Josh. Kedatangan Alice pada malam itu ternyata atas rekomendasi dari seorang pria yang bernama Carl, di mana Carl merupakan ahli supranatural pertama yang menangani kasusnya Josh. Namun karena merasa cukup kesulitan, maka dari itu dia memanggil Alice untuk meminta bantuannya. May I meet him? Ketika Alice berusaha melakukan mediumisasi terhadap Josh dengan kemampuan astral projection-nya berusaha mengarahkan Alice menuju ke lemari kamar tidurnya, di mana tempat makhluk astral yang ingin menguasai tubuh Josh sedang bersembunyi di sana. Who are you? Setelah melakukan percobaan mediumisasi, Alice pun memberitahu Lauren bahwa Josh memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi dengan kemampuan itu juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk menjaga keselamatan Josh, bagaimanapun caranya Lauren harus membuat Josh bisa melupakan kemampuan yang dia miliki. Whatever you have to, make him forget. Dan film pun baru saja dimulai. Selanjutnya kita akan dibawa kembali ke masa sekarang, tepatnya beberapa hari setelah kematian Alice. Terlihat Renai sudah berada di kantor polisi untuk menyelesaikan kasus kematian Alice pada saat di rumahnya. Mengingat adanya bukti foto Josh pada saat kejadian itu, polisi pun mengatakan jika nanti ada kesesuaian sidik jari milik suaminya di TKP, maka Josh akan dijadikan tersangka atas kematian Alice. Selama penyelidikan kasus itu berlangsung, Josh membawa semua keluarganya pindah sementara ke rumah ibunya, yaitu Lauren. Tapi baru hari pertama mereka pindah ke rumah Lauren, Renai kembali mendapat gangguan dari makhluk astral. Terdengar piano tiba-tiba berbunyi sendiri memainkan lagu kesukaannya Renai. Lalu scene beralih ke Steve dan Tucker yang sedang berada di rumah Alice. Terlihat mereka memasuki ruang bawah tanah tempat Alice suka bersemedi semasa hidupnya. Di sana mereka juga menemukan sebuah kaset, di mana kaset itu merupakan dokumentasi milik Alice ketika dia menangani kasus Josh pada 25 tahun yang lalu. Hi, Josh. I'm Elise. I could try to take away his gift to suppress his memory visibility. Who the hell's he talking to? Right there. Kita kembali ke keluarga Lambert. Terlihat Lauren yang baru saja keluar dari kamar Dalton juga ikut mendapatkan gangguan, di mana dia melihat penampakan wanita bergaun putih melintas di hadapannya. Perasaan gak enak mengharuskannya meminum obat penenang. Lalu kemudian, pintu tertutup dengan sendirinya, dan tiba-tiba sudah ada Josh yang entah bagaimana sudah berdiri di depan pintu. What's wrong? I had a bad dream. I could see someone else in my room. It was Daddy. And he was talking to someone. Is there something wrong with Daddy, Mom? It's okay, it's just a dream. Dikarenakan teror goib yang terus-terusan menghantui keluarganya, Lauren pun mendatangi Steve dan Tucker untuk meminta bantuan mereka. Dan pada saat itulah mereka memperlihatkan isi kaset dari kasus Josh pada 25 tahun yang lalu, di mana pada rekaman itu mereka melihat ada penampakan Josh dewasa sedang berdiri di belakang Josh kecil. Lorraine,
Is that Josh? Di saat yang bersamaan, Renai mendapat kabar gembira di mana hasil penyelidikan polisi menyatakan kalau Josh terbebas dari tuntutan kasus kematian Alice. Namun momen bahagia itu tak berlangsung lama hingga Renai kembali diganggu oleh salah satu makhluk astral bergaun putih. Merasa bayinya dalam bahaya, Renai segera masuk ke dalam kamar. Dan benar saja, pas masuk ternyata bayinya sudah menghilang. Lalu Renai kembali ke lantai bawah untuk mencari keberadaan anaknya. Lalu tiba-tiba... Di sisi lain, Lauren, Steve, dan Tucker memanggil Carl untuk kembali membantu Lauren menyelesaikan kasus yang menimpa keluarganya. Carl dan Alice bisa dikatakan mereka berdua paranormal yang cukup ahli di bidang ini. Tapi bedanya, Carl menggunakan dadu untuk berkomunikasi dengan alam roh. Dan mereka berharap arwah Alice bisa menjawab pertanyaan mereka lewat dadu tersebut. Alice, please talk to us. Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Dan ketika mereka bertanya kepada Alice siapa orang yang telah membunuhnya, mereka pun diarahkan ke sebuah tempat yang bernama Our Lady of the Angels. Singkat cerita, mereka pun menuju ke tempat itu, di mana tempat itu merupakan bangunan tua bekas rumah sakit. Bahkan Lauren sangat mengenal tempat itu, karena dulu dia pernah bekerja di sana. Hingga saat memasuki ruang ICU, Carl merasakan adanya aura jahat yang menyelimuti ruangan itu. Seketika Lauren juga mengingat sebuah kejadian di mana ada seorang pria bernama Parker Crane, yang pernah dia rawat di sana, karena berusaha mengkebiri anunya sendiri. Dan pada akhirnya pria itu ditemukan tewas bunuh diri beberapa hari setelahnya. Just rode down in the elevator with him. Patient died yesterday morning. What? Mereka pun berusaha mencari identitas pria itu, dan akhirnya mereka berhasil menemukan data lengkap mengenai siapa itu Parker Crane. Kembali lagi ke Renai yang sudah sadar dari pingsannya. Dengan rasa ketakutan, Renai meminta Josh agar membawanya segera pindah dari rumah mertuanya tersebut. Namun Josh menyuruhnya untuk tetap bertahan di sini, walaupun Josh tahu yang diinginkan iblis itu adalah kematian. Dari sini Renai mulai merasa ada yang aneh kepada Josh, dan dia merasa perkataan Dalton mengenai Josh sepertinya benar. Ditambah lagi di sini Josh tidak mengenali lagu yang selalu dimainkan Renai untuk dirinya. The song I wrote for you. Di sisi lain, Carl dan rombongannya mendatangi alamat rumah dari Parker Crane, sesuai dengan biodata di alamat yang mereka temukan tadi. Di sana, Steve dan Tucker menemukan sebuah kamar tidur, yang diduga merupakan kamar milik Parker Crane semasa hidupnya. Tapi yang membuat mereka bingung sekaligus heran adalah dekorasi kamar serta aksesoris yang ada di sana. Terlihat terlalu kewanitaan untuk sebuah kamar pria. Lalu tiba-tiba, terlihat ada seorang anak kecil duduk di kasur itu dan menyuruh mereka keluar dari sana jika ingin selamat. Sementara di ruangan lain, Carl kembali mencium adanya aura negatif sehingga dia ingin memastikan hal itu menggunakan dadunya. Dan sepertinya penunggu rumah itu menginginkan mereka semua mati. Carl, this is the woman who was in my house. Karena ternyata yang dari tadi berkomunikasi dengan Carl bukanlah roh Alice, melainkan roh Parker Crane itu sendiri, yang menyebut dirinya sebagai ibu kematian. Mother of death, Parker Crane. Di saat yang bersamaan dalam tidurnya, Dalton kembali mendapatkan interaksi goib dengan roh gentayangan yang berada di dalam lemari milik Josh semasa kecil. Tiba-tiba mereka menampakkan diri dengan jumlah yang sangat banyak, dan mereka berusaha ingin mengambil alih jasadnya Dalton. Fenomena itu ternyata berkaitan dengan 15 mayat yang rombongan Carl temukan di rumah Parker dalam sebuah kamar rahasia. Di sana mereka juga mengetahui nama julukan dari Parker Crane, yaitu Bride in Black, yang artinya pengantin berbaju hitam. Dan pembunuhan itu dia lakukan atas paksaan dari sang ibu yang menginginkan masa kecilnya kembali. Itulah sebabnya dia mengincar jasad Josh waktu kecil sampai sekarang untuk dijadikan tubuh barunya. Parker wore that dress.
Keesokan harinya, Lauren berusaha memberitahu Renai kalau keluarga mereka sekarang sedang dalam bahaya, dikarenakan tubuh Josh sekarang sedang dikuasai oleh roh jahat dari psikopat Parker Crane. Sementara roh asli Josh sendiri masih tersesat di dimensi lain sejak perjalanan astralnya menyelamatkan Dalton. It's not the house. It's Josh. Lalu untuk memastikan hal itu, Carl langsung mendatangi Josh di rumahnya dan berniat untuk menangkap Josh. Terlihat raut wajah Josh mulai berubah pucat dan gelagat aneh juga terlihat pada dirinya, seolah dia nggak senang dengan kehadiran Carl di sana. Sampai Carl menyebut nama Parker Crane, tiba-tiba Josh menyerang Carl sampai jatuh pingsan. What you got there? Mother tells me you like to play with dice. Come on. Roll them and see. What is Parker Crane holding behind his back? Bahkan Steve dan Tucker yang menyusul masuk juga ikut diserang oleh si Parker. Saat terbangun dari pingsannya, ternyata Carl sudah berada di alam roh, dan dia didatangi oleh Josh asli yang masih terjebak di sana. Dari sini kita mengetahui kalau ada kesinambungan antara alam roh dengan kejadian di film sebelumnya, ketika roh jahat datang ke kamar anak ketiga mereka. Dan pintu bagian depan yang terbuka dengan sendirinya. Ternyata yang membuka pintu itu adalah rohnya Josh dari masa depan, yang terjebak di dimensi lain, yang ingin menyelamatkan anaknya dari gangguan roh jahat. Tidak lama kemudian, Alice datang membantu mereka. Josh. Carl, what are you doing here? Di hadapan Alice, Carl sempat menyesali kegagalannya mengembalikan Josh. Namun Alice menganggap dengan berhasil menemukan Josh asli, tentu itu sudah sangat membantu mereka untuk bisa menemukan jalan pulang. Lalu tiba-tiba Josh kecil datang dan menunjukkan arah ke jalan tersebut. Josh, I need your help. I'll show you. So that's what that was about. Kita kembali ke dunia nyata. Saat Renai dan Lauren menemukan Josh palsu alias Parker yang sedang duduk termenung di tempat yang gelap. Di bawah kendali Parker Crane, dia langsung menyerang keduanya dengan sangat barbar. Ketika Parker Crane berniat ingin membunuh Renai, untung saja Dalton datang dan langsung menyerangnya. Dengan cepat mereka pun langsung pergi dan bersembunyi di dalam ruangan bawah tanah. Sementara di dimensi lain, rohnya Carl, Josh, dan Alice dibawa ke sebuah ruangan kamar tidur, di mana terdapat ada anak perempuan yang tiba-tiba mengaku kalau dirinya adalah Parker Crane. Lalu ketika ibunya datang sambil membawa lukisan dengan nama Parker, dia pun memarahinya dan memaksa Parker untuk memakai nama Marilyn. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Kayaknya ibunya Parker ini ngebet pengen punya anak perempuan, tapi malah dikasih anak laki-laki. Sampai ibunya menyadari kehadiran 3 roh lainnya, dia pun langsung mengusir mereka. Kita kembali ke dunia nyata. Di saat situasi semakin mencekam, Dalton meminta izin ke ibunya untuk sekali lagi melakukan perjalanan astral demi bisa menyelamatkan sang ayah. Dan karena tidak ada jalan lain, terpaksa Renai menyetujuinya. Sementara Parker di dunia nyata masih berusaha membobol pintu ruang bawah tanah untuk membunuh mereka semua. Dengan bermodalkan sebuah telepon kaleng, Dalton mulai melakukan perjalanan astral projection untuk menemukan ayahnya. Sedangkan roh asli Josh masih terjebak di hadapan belasan roh yang telah dibunuh Parker atas pengaruh jahat ibunya sendiri. Dikarenakan ternyata ibunya Parker menginginkan Josh ini tewas. Sementara di dunia nyata, Parker berhasil membobol pintu dan masuk ke sana. Dengan susah payah, Renai harus bertahan dan melindungi jasad Dalton yang sedang melakukan perjalanan astral.
Pada saat detik-detik si Parker ingin membunuh jasadnya Dalton, di alam lain Alice berhasil menemukan roh ibunya Parker. Kemudian dia menyerangnya. Seketika roh jahat Parker seperti tertarik dan jasad Josh tumbang tidak berdaya. Setelah kejadian itu, Alice langsung menyuruh Josh asli dan Carl untuk segera kembali ke dunia nyata. Go now. Go. Meski mereka sempat diganggu oleh roh lain, tapi untungnya roh Dalton berhasil menemukan mereka dan segera menuntun mereka agar bisa pulang dengan bantuan telepon kaleng yang sudah dibawanya tadi. Dan pada akhirnya roh mereka bisa pulang ke dunia nyata dengan selamat. Renee, it's me. It's okay. Di sini Josh memberitahu kalau dari alam lain, dia masih bisa memperhatikan Renee. Dan bunyi piano yang Renee dengar pada malam itu, ternyata adalah Josh yang sedang memainkan pianonya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka kembali menemui Carl. Dan dengan bantuan hipnoterapinya, Josh dan Dalton memutuskan untuk menghapus sebagian dari ingatan mereka serta membuang jauh-jauh ingatan tentang kemampuan astral projection yang mereka miliki selama ini. Dan film pun selesai. Setelah ini kita akan lanjut ke film Insidious The Red Door. Karena film Insidious The Red Door merupakan sequel atau lanjutan dari film yang ini. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi, kita tidak dulu ngebahas film Insidious yang chapter 3 sama The Last Key, karena film itu merupakan prequel, jadi bisa kita bahas di lain waktu nanti. Oke lah teman-teman, terus pantengin channel ini untuk menambah asupan horor dan psikopat di dalam diri kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali melanjutkan film Insidious yang belum kelar kita bahas. Insidious The Red Door mengambil latar waktu 10 tahun setelah Josh dan anaknya si Dalton Lambert menutup mata batin mereka agar tidak lagi mengingat dan mengakses dunia lain yang disebut dengan The Further. Pada Insidious Chapter 2, film ini akan kembali menceritakan tentang keluarga Dalton Lambert, pemeran utama di 2 film sebelumnya yang sudah mulai beranjak dewasa. Intinya film ini akan melanjutkan cerita dari 2 film yang udah kita bahas sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, silakan cek aja di deskripsi. Dan wajib kalian harus nonton dulu film sebelumnya biar kalian paham sama alur cerita film ini. Oke lah, daripada intronya makin kepanjangan, mending kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali ketika Josh Lambert dan anaknya Dalton sedang melakukan hipnoterapi untuk melupakan kejadian mengerikan yang pernah mereka alami sebelumnya. Neither of you will remember the last year. You will only remember Dalton's coma. 9 tahun kemudian terlihat Josh sedang berduka atas meninggalnya sang ibu, yaitu si Lauren. Ditambah lagi hubungannya dengan Dalton semakin memburuk setelah dia bercerai dengan istrinya, si Renee. See you guys next weekend, okay? Dalton. Setelah Renee dan anak-anaknya pulang dari makam Lauren, Josh melihat ada pria tua yang mencurigakan. Josh pun menghampirinya dan pria itu berkata kalau dia adalah Carl, teman lama dari ibunya Josh. Dikarenakan Josh sudah membuang sebagian dari ingatan masa lalunya, dia pun berusaha keras untuk mengingat siapa Carl ini. Kalau kalian belum tahu, Carl inilah yang membantu Josh pada film sebelumnya. Dia juga yang menghilangkan ingatan Josh dan Dalton. Tapi karena Josh tidak dapat mengingatnya, dia pun membiarkan Carl pergi. Di dalam mobil, Josh mengirimkan pesan ke Dalton, dikarenakan dia ingin mengantar Dalton pergi kuliah minggu depan. Dan Dalton pun mengiyakan tawarannya. Hal itu dia lakukan agar bisa memperbaiki hubungannya dengan si Dalton. Singkat cerita, 1 minggu sudah berlalu. Kita melihat Josh yang sedang mengantar Dalton ke sekolah barunya. Di sini terlihat Dalton masih cuek dengan perhatian yang diberikan oleh ayahnya. Ketika mereka sedang membersihkan kamar asrama milik Dalton, tiba-tiba seorang wanita masuk ke sana. Dia bernama Chris. Dan ternyata Chris akan menjadi teman sekamarnya Dalton. Tentu saja si Dalton heran,
kenapa teman sekamarnya perempuan. Chris berkata pihak sekolah menyuruhnya untuk stay sementara di kamar ini sampai dia mendapatkan kamar yang baru. I'll be back. Lalu perdebatan di antara bapak dan anak ini kembali terjadi. Dalton menganggap Josh sudah tidak memperdulikan keluarganya lagi. Agar suasana tidak bertambah buruk, Josh pun memilih untuk pergi meninggalkan Dalton. Singkat cerita, pada malam harinya, Dalton dan teman sekamarnya si Chris saling berbagi kisah tentang kehidupan mereka. Tapi lagi-lagi karena sebagian ingatan Dalton sudah dihapus, jadi dia tidak bisa mengingat kejadian apapun di masa kecilnya. Satu-satunya kejadian yang Dalton ingat ketika dia pernah mengalami koma pada saat usianya masih 10 tahun. Dan setahu Dalton, keluarganya mengatakan penyebab dia koma karena virus meningitis, bukan karena hal mistis. Keesokan harinya, Josh kembali menghubungi Dalton. Karena dia masih kepikiran dengan perkataan Dalton sebelumnya, ia meminta Josh untuk menjadi dirinya sendiri. Karena hal itu, Josh ingin kembali mencari tahu siapa dirinya, dan juga latar belakangnya. Ya intinya bapak sama anak ini sama-sama bingung setelah ingatan masa lalu mereka sudah dihapus. Di sisi lain, Dalton sedang mengikuti kelas pertamanya, yaitu kelas melukis. Sebelum pelajarannya dimulai, mereka disuruh membawa lukisan mereka masing-masing. Di sana Dalton melihat ada seorang murid yang lagi dimarahin karena gambarnya kurang memuaskan. Dalton yang gak pede sama lukisan yang dia bawa. Akhirnya dia pun merobek lukisan itu. How broken you can get. Dalton Lambert, would you destroy a beautiful drawing like that? Pelajaran melukis pun dimulai. Si guru mengingatkan mereka agar melukis dengan penuh penghayatan. Dan tanpa Dalton sadari, alam bawah sadarnya mengarahkan Dalton melukis gambar yang berkaitan dengan masa lalunya yang kelam. Di saat yang bersamaan, Josh terbangun dari tidurnya, dan Dalton mendapat sebuah penglihatan, yaitu sebuah pintu yang berwarna merah. Singkat cerita, Josh pergi ke tempat terapi bertujuan untuk mengembalikan ingatan di masa lalunya. Ketika Josh sudah berada di dalam tabung, tiba-tiba lampu di sana mati dan Josh kembali mendengar ada suara-suara yang aneh. Okay, can you let me out, please? Let me out! Hey, Dr. Brower! Let me out! What was that? What was it? Why did the lights go out? Setelah melakukan pengecekan, dokter berkata kalau gangguan ingatan Josh memiliki banyak penyebab. Salah satunya bisa jadi karena stres yang mengganggu. Dokter menyarankan Josh untuk mengasah ingatannya dengan bermain permainan anak-anak. Kita kembali ke Dalton. Di kamar asramanya, Dalton kembali melihat lukisannya tadi dan menempelkannya di dinding. Seketika lampu di kamarnya pun padam. Pada saat dia ingin menyalakan lampu tidur, Dalton merasa ada yang aneh karena terdapat cairan merah di dalam lampu itu. Lalu kemudian, What you doing? Chris menyampaikan kepada Dalton kalau mereka akan berpisah karena Chris sudah mendapatkan kamar yang baru, dan kamar itu tepat berada di atas kamarnya Dalton. Setelah itu, Dalton kembali melanjutkan lukisannya dan menambahkan cat berwarna merah. Ketika Dalton menutup matanya, tiba-tiba roh Dalton sudah berpindah ke dimensi lain. Kemudian Dalton berkeliling di sekitar kamar asrama dan masuk ke kamarnya Chris. Di sini Chris tidak menyadari kehadiran Dalton, ya karena yang datang ke kamarnya hanya roh Dalton. Tidak lama kemudian, Chris mendatangi kamarnya Dalton. Dia bertanya apakah Dalton tadi masuk ke kamarnya. Tapi di sini Dalton berbohong dan berkata kalau dia tidak melakukannya. Dalton juga berkata kalau tadi dia lagi melukis kemudian mengalami hal yang aneh. Seperti mimpi tapi juga seperti nyata. Perlahan sepertinya masa lalu Dalton kembali terbuka. Tapi dia masih belum bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Josh terus berusaha mengembalikan ingatannya dengan melihat foto-foto orang yang dia kenal.
Namun beberapa kali mencoba, Josh tetap gagal mengingat foto-foto itu. Lalu kemudian, Josh didorong sampai terjatuh. Di sana dia menemukan kotak kecil bertuliskan Ben Burton. Karena penasaran, dia pun membuka kotaknya. Ternyata isi dari kotak itu adalah foto-foto dari mendiang ibunya. Dari sini Josh baru sadar kalau Ben Burton itu adalah ayahnya. Kembali ke Dalton dan Chris. Di sini Chris mengajak Dalton untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepadanya belakangan ini. Mereka pun menonton YouTube yang menjelaskan tentang perjalanan roh. Exactly what it feels like. See, I told you it's cool, right? Sampai pada akhirnya Dalton menemukan video Alice yang menjelaskan secara detail bagaimana cara kerja perjalanan roh. Setelah menonton video itu, Dalton berencana ingin kembali melakukan perjalanan roh dengan diawasi oleh Chris. 6, 1. Farewell, traveler. You out here, Dalton? Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai muncul iblis merah yang menyerang Chris. Dan tiba-tiba Dalton kembali sadar ke tubuh aslinya. I'm sorry. I didn't know anyone could get hurt in the real world. Di sini Chris marah dan menyuruh Dalton untuk tidak lagi menggunakan kemampuannya. Dia juga nggak mau ikut ke bawah dalam masalah yang sedang dialami oleh Dalton. Di sini Dalton semakin bingung apa sebenarnya yang sudah terjadi di masa lalu. Karena hal itu, Dalton mencoba menghubungi Foster, adiknya, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ketika dulu Dalton mengalami koma. Karena belakangan ini Dalton sering mengalami hal aneh. Mulai dari pintu berwarna merah, melihat arwah menyeramkan, sampai melakukan perjalanan roh. Dalton merasa mungkin semua hal itu berkaitan dengan masa lalunya. Kemudian Foster mulai menceritakan kenangan menyeramkan ketika mereka sedang berlari dari Josh yang sedang dirasuki iblis Parker Crane. Seketika Dalton mengingat sesuatu. Dia pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan lukisannya. Dan ternyata pintu merah yang dia lukis selama ini terdapat gambar ayahnya sendiri dengan ekspresi marah sambil memegang sebuah palu. Dalton pun berusaha menghubungi Chris untuk memberitahu kalau sekarang dia sudah menemukan jawaban atas apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Sementara itu, Josh mulai mencari tahu tentang ayahnya, dan dia menemukan fakta kalau ayahnya tewas akibat bunuh diri di salah satu rumah sakit jiwa. Dia pun mendatangi Renai untuk bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya, karena tiba-tiba roh ayahnya datang lalu menyerangnya, dan dia juga banyak mengalami hal mistis yang lain. Josh juga memperlihatkan surat terakhir yang ditulis sang ayah, yang bertuliskan, "Hal ini berakhir denganku." Bagi kalian yang bingung, jadi kemampuan mistis yang dialami Josh ini turun-temurun dari ayahnya. Karena ayahnya nggak mau Josh mengalami hal yang sama, makanya dia ingin memutuskan kutukan itu dengan cara bundir. Tapi ternyata hal itu nggak berhasil, dan kutukan itu tetap turun kepada Josh, bahkan sampai ke Dalton. Di sini Renai mulai menceritakan semuanya. Kalau sebenarnya Josh memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan astral projection, dan kemampuan itu juga turun kepada Dalton. Di sini Josh marah dan kecewa. Kenapa Renai menyembunyikan hal ini? Ya padahal yang pengen ngilangin ingatan Josh itu sendiri. Renai mengatakan 9 tahun yang lalu mereka sekeluarga sepakat untuk menghilangkan ingatan Josh dan Dalton tentang kemampuan astral projection-nya. Karena mereka nggak ingin hal mengerikan kembali terjadi, di mana Josh pernah berusaha membunuh keluarganya sendiri ketika dirasuki arwah jahat Parker Crane. We could have gotten through this together. Tidak lama kemudian Foster datang dan memperlihatkan gambar yang sudah dilukis oleh Dalton. Foster juga menjelaskan kalau si Dalton sering mendapat mimpi buruk dan penglihatan yang berkaitan dengan pintu berwarna merah. Kita kembali ke Dalton yang masih memandangi lukisan tersebut. Lalu gambar palu di lukisan itu terlihat seperti nyata. Ketika Dalton mengambil palu itu, tiba-tiba dia sudah berada di basement rumah neneknya.
Seolah kembali ke masa lalu, di sana dia melihat kejadian ketika Josh mengejar mereka pada saat masih kecil. Go into the dark place and find Daddy. No, it's too dangerous. Ketika terbangun, Dalton sudah berada di dimensi lain, dan di tempat itu beberapa ingatan tentang masa kecilnya pun mulai kembali. Sampai roh Dalton kembali lagi ke tubuh aslinya. Tidak lama kemudian, Chris datang ke kamar Dalton untuk memberitahu sebaiknya Dalton berhenti mencari tahu tentang masa lalunya. Dan di sini kita melihat kalau wajah Dalton berubah menjadi menyeramkan. Ternyata yang kembali tadi bukan roh Dalton yang asli. Dalton, you okay? Sementara rohnya yang asli sekarang kembali ditangkap oleh iblis. Sementara di sisi lain, Josh juga kembali melakukan perjalanan astral projection. Dia mendapat penglihatan kalau tubuh Dalton sudah dirasuki oleh iblis yang jahat. Mengetahui hal itu, Josh dengan cepat langsung menyelamatkan Dalton yang lagi dirantai. Dalton, if you touch me again, I'm gonna fuck you up. No! You tried to kill me. Don't these things. They can possess our bodies. It happened to me, and now he's done it to you. He's coming! Mereka pun langsung keluar dan menahan pintu merah itu. Sementara di dunia nyata, para roh jahat mulai berusaha keluar dari dimensi lain untuk mengambil jasadnya Dalton. Josh menyuruh Dalton untuk segera pergi dan kembali ke jasad aslinya. Sementara dia akan terus menahan pintu itu agar para roh jahat tidak bisa keluar dari sana. Dari dunia nyata, Dalton mencoba ingin menghapus lukisan tersebut dengan cara menutupnya menggunakan cat berwarna hitam. Dan ternyata cara itu berhasil. Dan akhirnya Josh juga berhasil kembali ke tubuh aslinya dengan selamat. Dalton. Is that back? Ketika Josh ingin pulang dari rumah Renai, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Alice. Josh sempat berkata kalau dia kenal dengan Alice, tapi ingatannya masih belum 100% kembali. You have a bright future ahead, you and Dalton. Dan ternyata yang dia ajak bicara tadi adalah rohnya Alice. Karena si Alice memang sudah meninggal pada saat di film sebelumnya. Di sisi lain, Dalton mengganti lukisan pintu merah tadi dengan lukisan Josh ketika menyelamatkannya pada saat di dunia roh. Dan akhirnya hubungan antar bapak dengan anak ini kembali membaik. Dan film pun selesai. Banyak yang bilang film ini agak kurang. Menurut saya film Insidious kali ini agak bertele-tele. Dan dalam durasi 1 jam, kita cuma melihat si Dalton sama Josh ini berusaha mengingat masa lalu mereka. Sementara adegan menegangkan dan setan-setannya cuma ditampilin sedikit. Emang yang paling the best menurut saya sih Insidious 1 sama Insidious Chapter 2 yang disutradarai oleh James Wan. Sementara film ini sutradaranya Patrick Wilson. Ya wajar aja sih kalau jalan ceritanya agak kurang berkesan. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.